Mau tahu cara belajar DevOps yang gampang? Kali ini kita akan belajar tools apa aja yang umumnya digunakan oleh seorang DevOps engineer, kayak container, CI/CD, belajar cloud services, dan Linux. Penasaran? Yuk simak videonya. Nah, halo semuanya, selamat datang di DOD. Kali ini kita akan belajar tentang DevOps. Dan ini adalah video pertama dari seri pembelajaran DevOps, di mana kita akan mengenal lebih jauh terlebih dahulu tentang apa itu Docker dan container. Bagaimana cara instalasi Docker, kemudian kita akan belajar juga tentang komen-komen dasar pada Docker. Dan di akhir mungkin nanti kita akan coba running aplikasi pada Docker hingga kita akan mempelajari bagaimana sih caranya melakukan troubleshooting in case terjadi error pada Docker container. Nah, apa sih Docker itu? Nah, kalau bahasa teknisnya gini ya, Docker itu adalah platform containerisasi yang memungkinkan Anda untuk memaketkan aplikasi dan dependensinya ke dalam unit standar yang disebut container. Nah, kontainer-kontainer ini kemudian dapat dengan mudah didistribusikan di berbagai lingkungan, baik itu mesin lokal Anda ataupun di server pengujian atau mungkin biasa kita kenal server staging ya, atau di cluster produksi, tanpa perlu khawatir tentang masalah kompatibilitas. Nah, enaknya Docker itu karena dia sangat fleksibel. Nah, Docker sendiri mendukung arsitektur microservice yang memungkinkan kita untuk memecah aplikasi monolitik menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Kita coba pahamin dulu ya apa sih definisi daripada kontainer dan Docker itu sendiri. Nah, ini kita lihat dulu istilah formalnya gitu dari dokumentasinya si Docker. Nah, si Docker itu ngasih tahu kalau kontainer itu adalah unit standar dari suatu software yang dimana dia itu kayak nge-package code-nya dan semua dependensinya gitu jadi satu aplikasi yang dapat running dengan cepat dan handal, dan dia dapat berpindah dari satu environment ke environment lainnya. Enak kan, fleksibel. Nah, ini nanti semua ini didefinisikan dalam satu code atau yang biasa kita tahu nanti kita belajar soal Docker file. Nah, semuanya kita define di sini apa yang akan kita lakuin sehingga dia jadi satu container. Kita define dulu di dalam file Docker file ini. Nanti kita bahas soal itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya di ilustrasi yang ada di sini, kita bisa anggap aja gitu satu host mesin ini sebagai rumah, dimana di rumah ini udah terinstall Docker. Nah, kontainer itu apa sih? Kontainer itu kita bisa bayangkan sebagai kamar. Nah, jadi setiap kamar ini nanti dia ngerunning satu aplikasi, sehingga per kamar dari aplikasi A ke aplikasi B mereka punya environment sendiri dan mereka ibaratnya isolated kayak gitu ya. Jadi nggak bakal keganggu in case nanti aplikasi A itu down or crash. Itu nggak akan mempengaruhi aplikasi B, kecuali nanti kita belajar soal dependent, misalnya aplikasi A depend to aplikasi B atau sebaliknya gitu, mungkin bisa aja itu bikin crash. Tapi selama mereka running individually, maka yang kalau aplikasi A-nya crash, aplikasi A aja yang bakal rusak kayak gitu. Oke, sekarang kita bandingin dulu deh gitu ya. Mungkin teman-teman masih pada bingung ya, apa sih perbedaan kontainer gitu. Karena sekarang kan familiar banget gitu dengan istilah kontainer gitu. Apa perbedaannya kontainer sama virtual machine sebelumnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari simulasi di sini, virtual machine itu lebih kayak kita punya satu host mesin gitu ya, dimana di dalamnya kita bikin unit-unit terkecil lagi gitu. Nah, unit-unit terkecilnya ini kita perlu pasang guest OS-nya lagi. Jadi bisa aja nanti kita punya satu bare metal gitu, terus kita bikin virtual machine di dalamnya. Virtual machine yang pertama kita mau install Linux, Ubuntu misalnya gitu. Yang kedua kita Red Hat, dan yang ketiga itu Windows. Itu virtual machine kayak gitu. Nah, setiap environment itu nanti diinstal aplikasi. Nah, ribet ya jadinya ya, karena kita harus ngedefine ulang dulu nih dari awal, nyiapin OS-nya dan sebagainya, sebagaimana kayak kita nginstal Linux lah gitu di laptop kita.
Nah, itu kita mulai dulu dari awal, dari ngedefine OS-nya dan lain-lain. Nah, sementara kalau di Docker itu udah nggak perlu tuh ngelakuin hal kayak gitu, karena dia secara sistem ya, dia tinggal nebeng aja nih dari host sistemnya gitu. Nah, tugas si Docker ini cuman ngedefine bahwa aplikasi untuk mengisolasi aplikasi A aja gitu. Di mana aplikasi A ini nggak terikat ke aplikasi B gitu. Kayak yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, coba sekarang kita praktek deh ya, kita coba jalanin gitu, bikin aplikasi kontainer A dan kontainer B secara individual, terus kita coba remove A, apa yang terjadi pada B, atau sebaliknya nanti kita coba bangun running aplikasi gitu ya, di mana A sama B ini saling dependensi. Apa yang terjadi ketika salah satunya down. Oke, jadi kita udah di terminal ya. Kebetulan di sini saya udah punya Docker yang terinstall. Kalau teman-teman belum punya Docker yang terinstall di komputer teman-teman, kalian bisa langsung coba aja cek di dokumentasinya Docker untuk gimana cara install Docker. Itu gampang kok stepnya. Kalau untuk di Linux paling teman-teman tinggal jalanin perintah seperti ini, apt install docker.ce, biasanya seperti itu. Nanti tergantung depend. Nah, kalau udah terinstall, coba make sure kalau Dockernya udah running ya, dengan cara seperti ini. Misalnya cek, kalau udah muncul seperti ini komen-komennya, berarti Docker sudah terinstall. Nah, Docker ya, di Docker itu kita punya beberapa komen yang sering digunakan. Misalnya Docker images, ini untuk ngecek image apa aja yang sudah ada di sistem ini gitu. Misalnya kita tinggal enter. Nah, saya punya ini ya, saya punya image Nginx dan image Harbor misalnya. Terus ada Docker container ls, ini untuk ngecek semua kontainer yang running ataupun yang tidak berjalan gitu, dengan cara Docker container lsa kayak gini. Bisa cek. Kebetulan di sini belum ada kontainer apapun. Atau kita cuma mau cek misalnya nanti Docker PS ini untuk ngecek kontainer yang memang sudah berjalan aja gitu. Ini juga nggak ada ya. Nah, berhubung kita belum punya kontainer satupun, nah coba kita bikin dulu satu kontainer dan terus kita coba run deh. Kita coba buka di browser, nanti kita coba akses kontainernya. Komennya gampang. Docker run, kasih nama kontainernya apa, misalnya kita kasih nama test gitu ya. Kemudian kita define si kontainer ini untuk berjalan di background gitu. Kemudian kita define juga portnya. Misalnya nanti kita mau expose nih kontainernya di port 8080, kita mapping ke aplikasinya. Misalnya aplikasi running di 80, berarti kita pengen mapping aplikasi port 80 ini untuk jalan di sistem kita dengan port 8080 gitu. Terus hal yang terakhir yang harus kita define adalah nama image yang akan kita gunakan. Misalnya kita mau running Laravel, berarti kita define di sini Laravel gitu. Kalau kita mau running Node.js, maka di sini Node.js. Berhubung saya udah punya Nginx, kita coba Nginx saja ya di sini. Kalau udah begini tinggal enter. Nah, terus bagaimana sih kalau misalnya kita let's say Nginx-nya belum ada nih di sistem ini gitu. Nanti dia auto nge-pull dari Docker Hub. Kita coba ya. Misalnya kita cek dulu nih kontennya udah jalan apa belum. Sudah ada ya. Sudah ada. Terus kalau kita stop Docker stop, nama kontainernya apa gitu ya. Tinggal enter. Nah, kalau udah di stop kayak gini, kalau kita klik Docker PS, dia nggak muncul nih di sini. Karena Docker PS tadi hanya untuk ngecek Docker yang berjalan apa aja, kontainer yang sedang berjalan apa. Nah, untuk mengetahui kontainer apa aja yang udah berhenti, kita bisa cek dengan perintah tadi, kontainer ls-a, maka muncul di sini. Statusnya exit ya. Oke. Nah, ini kan udah exit nih, udah stop. Terus kita pengen hapus, gimana caranya? Gampang. Tinggal docker rm terus nama kontainernya apa. Nah, maka docker container lsa tidak ada lagi di sini. Oke, kita hapus dulu ya. Kita coba
misalnya Nginx-nya nggak ada nih, apa yang terjadi kalau kita nggak ada di lokal kita? Docker image ls rm, ini cara remove-nya. Define nama tag-nya adalah yang latest kayak gini. Nah, maka sudah terhapus Docker image-nya. Kalau kita cek, udah nggak ada ya. Oke, good. Sekarang kita coba dari awal lagi. Docker run nama kontainernya. Misalnya sekarang nama kontainernya adalah test web server. Kita pengen dia running di background, kemudian kita mapping portnya 8080 atau apapun, 3000 deh sekarang, coba 3000 juga bisa. Tapi port aplikasinya kita tahu kalau Nginx itu running di 80, maka tetap nih di 80. Kemudian Nginx nama image-nya ya. Nah, teman-teman bisa specify. Ini kan ada tag nih, ada titik 2 di sini. Ini artinya kita mau pakai versi yang keberapa. Kalau kalau kalian pengen yang latest itu versi Nginx-nya, maka bisa seperti ini atau tulis seperti ini. Tapi kalau enggak, kalian bisa langsung aja ketik misalnya ada versi 7.3 misalnya gitu. Nah, teman-teman tinggal define di sini kayak gitu. Nah, tahu tagnya dari mana? Teman-teman bisa kunjungin Docker Hub ya. Nanti coba cek di Docker Hub gimana cara tahu tagnya apa aja. Terus di sana juga udah ada perintah untuk ngepull si Docker image itu. Nah, kita pakai Docker Nginx latest. Lihat apa yang terjadi. Kita tunggu dulu ya. Oke, semua image-nya udah ke download ya, udah ke pull gitu. Jadi pull tuh sama istilahnya kayak kita nge-download image lah kayak gitu. Nah, ketika udah ke pull, udah ke download image-nya, kontainernya juga udah ke create. Nah, ID kontainernya ini gitu. Coba kita cek, kita make sure dulu kalau kontainernya udah running. Udah running ya. Jadi kontainer dengan ID ini dengan image Nginx yang terbaru gitu telah created 27 second yang lalu. Nah, statusnya up gitu ya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa cek statusnya, misalnya crash. Kalau crash dia biasanya dia statusnya exit gitu. Nah, ini port mappingnya yang tadi. Jadi 80 ini mengindikasikan bahwa Nginx ini running di port 80, sementara 3000 ini itu yang running di sistemnya kita. Kalau kita mau cek misalnya benar atau enggak, bisa kasih perintah kayak gini ya. Terus kita grab ada nggak port 80 yang berjalan nih. Oh bukan, kita pakai ini aja, lsoft min i tcp 3000. Nah, ada ya, ini sudah ada, artinya portnya udah running nih di sistem kita. Nah, sekarang gimana cara cek? Kalau caranya biar kita tahu apakah ini udah running apa enggak. Gampang, ada dua opsi. Pertama, kita bisa pakai curl, misalnya kita cek dulu localhost 3000. Jadi kita bisa define http localhost di 3000 karena dia jalan di sistem kita, di lokal kita sebagai port 3000 ya. Nah, ini bisa kayak gini, maka responnya keluar ya. Atau teman-teman juga bisa cek kalau aplikasi tadi udah running apa belum di browser dengan cara seperti ini, localhost 3000, tinggal enter aja. Nah, keluar ya responnya. Ini berarti mengindikasikan bahwa si Nginx ini sudah berjalan.